Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Eka pada perkuliahan analisis real 2, subbab 7.1 integral Riemann. Pada video kali ini saya akan bahas tentang teorema ketunggalan nilai integral. Apa itu bunyinya teorema ketunggalan nilai integral? Ya, sebelumnya. Nah, ini. Oke, teorema ketunggalan nilai integral yaitu jika F elemen RAB, yaitu artinya jika F terintegralkan Riemann pada interval AB, maka nilai integralnya tunggal. Oke, untuk membuktikan ini, kira-kira bagaimana idenya? Nah, idenya adalah eh, saya akan membuktikan ini dengan cara pertama yaitu mengandaikan L aksen dan L double aksen keduanya adalah nilai integral dari F pada interval AB. Kalau seandainya kita punya L aksen dan L double aksen keduanya adalah nilai integral dari F pada AB, untuk menunjukkan dia tunggal, kita harus tunjukkan apa? Berarti kita harus akan dibuktikan L aksen itu nanti sama dengan L double aksen. Nah, kalau L aksen sama dengan L double aksen, artinya kita jadi punya integralnya tunggal, gitu ya. Nah, untuk membuktikan ini bagaimana caranya? Masih ingat definisi suatu fungsi dikatakan terintegralkan Riemann? Suatu fungsi dikatakan terintegralkan Riemann pada AB jika terdapat suatu bilangan real L sedemikian sehingga untuk setiap epsilon besar dari 0, tadi kan kita udah katakan ya, L aksen adalah uh, nilai integralnya. Berarti terdapat L, yaitu si L aksen pada kasus tadi, untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga jika AB sebarang partisi bertanda dari AB dengan ini kurang dari delta, maka berlaku seperti ini. Nah, itu definisi dari integral Riemann ya. Nah, tadi kita akan menulis bahwa L aksen itu adalah nilai integral uh, dari F pada B, dan L aksen juga seperti itu. Nah, ambil epsilon besar dari 0 sebarang. Yang pertama, karena L aksen adalah nilai integral dari F pada AB, maka berdasarkan definisi tadi, terdapat delta besar lebih dari 0 sama sedemikian sehingga jika kita punya katakanlah partisi P1 adalah partisi bertanda bertanda dari AB dengan norm partisi tersebut kurang dari delta, maka berlaku jumlah Riemann F kurang L aksen itu akan
kurang dari epsilon per 2. Saya boleh bikin seperti itu kan? Karena L aksennya adalah nilai integral dari F, saya boleh bikin seperti ini. Benar? Benar ya. Kemudian, tadi kita kan juga punya karena L double aksen adalah sama ya, serupa dengan itu. Karena L double aksen adalah nilai integral. Saya copy aja ya biar cepat. Nah, hal yang serupa ya untuk L double aksen, karena L double aksen adalah nilai integral dari F pada AB, maka, nah ini katakanlah delta aksen untuk yang ini, kemudian delta double aksen untuk yang ini. Maka terdapat delta double aksen lebih dari 0, sehingga jika partisi 2 misalnya untuk ini ya, adalah partisi bertanda dari AB dengan norm partisi 2-nya kurang dari delta 1, dari delta double aksen ya, delta double aksen, nah maka berlaku SP2 aksen kurang jumlah Riemann dari F dengan partisi P2 kurang dari L double aksen, itu akan kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya apa? Saya pilih delta sama dengan minimum delta aksen dan delta double aksen. Nah, dan misalkan partisi P itu adalah sebarang partisi bertanda dengan norm P-nya kurang dari delta. Nah, kalau seandainya delta adalah minimum dari delta aksen dan delta double aksen, otomatis persamaan yang, kan ini misalnya persamaan 1 gitu ya, terus persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 ini juga akan berlaku, ya kan? Yaitu nih, maka norm P itu akan kurang juga dari delta aksen, ya kan? Karena tadi kan deltanya adalah minimum dari ini. Berarti norm P itu akan kurang dari, norm P itu kan panjang minimum ya dari partisi-partisinya. Nah, berarti norm P itu juga akan kurang dari delta aksen dan itu juga akan kurang dari delta double aksen. Nah, sehingga berlaku mutlak jumlah dari F P kurang L aksen itu akan kurang dari epsilon berdua, dan juga dari double aksen tadi kita jadi punya jumlah Riemann F P kurang L double aksen kurang dari epsilon per 2. Nah, dengan memanfaatkan kesamaan segitiga, maka kita jadi mempunyai
L aksen kurang L double aksen. Nah, L aksen itu definisi L aksen itu apa? Oh, maaf. Akibatnya, L aksen kurang L double aksen itu boleh saya tulis sama dengan ini, benar nggak? S, F, P, saya kurangi dengan jumlah riemann, kemudian saya tambahkan lagi dengan jumlah riemann, kemudian L double aksen. Nah, ini sama aja kan ya? Sisi kiri dengan sisi kanan sama. Nah, menggunakan kesamaan segitiga, kita jadi punya, ini kalau mutlaknya dibuka, jadi L aksen kurang S, F, P. Tambah S, F, P kurang L double aksen. Benar? Sampai sini paham? Nah, dari sini, ini kan nilainya sama aja ya. Berarti ini kita jadi punya kurang dari epsilon per 2. Kemudian dari sini, kita jadi punya ini kurang dari epsilon per 2. Sehingga ini sama dengan epsilon. Nah, karena L aksen kurang L double aksen sama dengan kurang dari epsilon, sedangkan epsilon itu besar dari 0 sebarang, maka kita jadi punya L aksen sama dengan L double aksen. Maka dapat disimpulkan karena epsilon besar mungkin kalau mau jelas. Karena epsilon besar dari 0 sekarang dan mutlak dari L aksen kurang L double aksen itu kurang dari epsilon, maka L aksen sama dengan L double aksen. Sehingga terbukti bahwa nilai integral Riemann tunggal. Oke, paham sampai sini? Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.